Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, NPM 2017051007, kelas D S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ADT untuk linked list, stack, dan queue. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang linked list terlebih dahulu. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial atau saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list sering disebut juga seranai berantai. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa stroke yang terdiri dari beberapa field. Ini adalah perbedaan linked list array dan AR. Ini adalah perbedaan array dan linked list. Kalau array itu statis, penambahan atau penghapusan data terbatas, yaitu random access, dan penghapusan array yang tidak mungkin. Kalau linked list itu dinamis, penambahan atau penghapusan data tidak terbatas, sequential access, penghapusan linked list itu mudah. SLLNC atau single list non-circular dia itu akan A, B, C, dan berakhir kepada 0. Kalau SLC single linked list circular itu A, B, C, dan kembali lagi ke A. Single artinya field pointernya hanya satu buah saja dan satu arah, serta pada akhir node pointernya menunjuk 0. Linked list artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain, A, B, C, dan terakhir ke 0. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Node terakhir akan menunjuk ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Selanjutnya ini adalah bentuk deklarasi node. Penjelasannya, pembuatan struk yang bernama tnode yang berisi dua field, yaitu field data bertipe integer dan field next yang bertipe pointer dari tnode. Setelah pembuatan struk, buat variabel head yang bertipe pointer dan tnode yang berguna sebagai kepala linked list. Digunakan keyword new yang berarti mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi data dan pointer next-nya ditunjuk ke 0. Seperti ini contohnya. Selanjutnya dibutuhkan satu buah variabel pointer yaitu head. Head akan selalu menunjuk pada node pertama. Seperti ini gambarnya, A, B, C, D ke 0. Nah, ini adalah headnya. Deklarasi pointer penunjuk kepala linked list. Manipulasi linked list tidak bisa dilakukan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer penunjuk ke node pertama dalam linked list. Dalam hal ini adalah head. Deklarasinya sebagai berikut. Ini adalah fungsi inisialisasi single linked list. Jika pointer head tidak menunjuk pada suatu node, maka kosong seperti ini. Ini adalah tambahan data depan. Penambahan data di depan itu yang pertama, penambahan node baru akan dikaitkan di node paling depan. Namun pada saat pertama kali atau data masih kosong, maka penambahan data dilakukan dengan cara node head ditunjukkan ke node baru tersebut. Pada prinsipnya adalah mengkaitkan node baru dengan head. Kemudian head akan menunjuk pada data baru tersebut sehingga head tetap selalu menjadi data terdepan. Seperti ini ilustrasinya. Selanjutnya adalah tambahan data belakang. Penambahan data di belakang ini dilakukan di belakang. Namun pada saat pertama kali node langsung ditunjuk oleh head. Penambahan di belakang sulit karena kita membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui node terbelakang. Kemudian setelah itu dikaitkan dengan node baru. Untuk mengetahui data terbelakang perlu digunakan perulangan. Seperti ini ilustrasinya.
Penambahan data dilakukan di belakang, namun pada saat pertama kali, node langsung ditunjuk oleh head. Penambahan di belakang lebih sulit karena kita membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui node terbelakang. Kemudian, setelah itu dikaitkan dengan node baru untuk mengetahui data terbelakang, perlu digunakan perulangan. Nah, ini hapus data di depan. Ilustrasi di atas adalah untuk menghapus data teratas atau pertama yang ditunjuk oleh head pada linked list. Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan penggunaan suatu pointer lain yang digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus. Misalnya pointer hapus dan barulah kemudian menghapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete. Sebelum data terdepan dihapus, head harus ditunjuk ke node sesudahnya terlebih dahulu agar list tidak putus. Sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru atau data terdepan yang baru. Jika head masih 0, maka berarti data masih kosong. Ini contoh gambarnya. Yang pertama, membutuhkan pointer bantu data hapus. Yang kedua, pointer hapus digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus. Pointer bantu digunakan untuk menunjuk node sebelum node yang dihapus, yang kemudian selanjutnya akan menjadi node terakhir. Pointer bantu akan digunakan untuk menunjukkan nilai 0. Pointer bantu akan selalu bergerak sampai sebelum node yang akan dihapus, kemudian pointer hapus diletakkan setelah pointer bantu. Setelah itu, pointer hapus akan dihapus, pointer bantu akan menunjuk ke 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian stack. Stack berarti tumpukan. Konsep stack digunakan dalam struktur data, seperti ini gambarnya. Yang pertama itu ada in, ada out, yaitu akan seperti ini, D, C, B, A. Terus dia akan keluar lagi. Berlaku prinsip LIFO atau last in first out. Dalam struktur stack digunakan istilah yang pertama itu ada push, simpan, masuk, insert atau tulis, dan tulis. Yaitu yang kedua ada pop, ambil, keluar, delete, dan baca. Stack ada dua jenis, yaitu single stack dan double stack. Single stack dapat dipresentasikan menggunakan array satu dimensi. Seperti ini contoh gambarnya. Selanjutnya ada prinsip dan konsep proses. Prinsip proses single stack adalah LIFO, last in first out. Proses pada single stack, awal itu inisialisasi, yang kedua itu ada push, insert, masuk, simpan, dan tulis. Pop itu ada delete, keluar, ambil, baca, atau hapus. Selanjutnya ini adalah kondisi single stack. Kondisi stack ditentukan oleh posisi atau isi top. Kondisi stack kosong, maka posisi topnya maka top min 1. Jika dia penuh, top n min 1. Kalau jika dia bisa diisi, top kurang dari n min 1. Jika dia mempunyai isi, top lebih dari min 1. Selanjutnya ada double stack. Double stack ini sering disebut juga dengan stack ganda, seperti ini contoh gambarnya. Prinsip dan konsep proses double stack. Prinsip proses double stack ini yaitu diistilahkan yaitu last in first out atau LIFO, baik untuk stack 1 maupun untuk stack 2. Proses pada double stack ialah yang pertama itu ada awal, inisialisasi, push 1, push untuk stack 1, pop 1, pop untuk stack 1, push 2, push untuk stack 2, pop 2, pop untuk stack 2. Selanjutnya ada kondisi double stack. Kondisi stacknya stack 1 kosong, maka posisi topnya top 1 sama dengan min 1. Stack 2 kosong, top 2 sama dengan n. Stack penuh, baik stack 1 maupun stack 2 tidak bisa diisi. Top 2, posisi topnya top 2 min top 1 sama dengan 1. Stack bisa diisi, baik stack 1 maupun stack 2 bisa diisi. Top 2 kurang top 1 lebih dari 1. Stack 1 ada isinya, top 1 lebih dari min 1. Stack 2 ada isinya, top 2 kurang dari n. Selanjutnya stack sama dengan tumpukan. Suatu susunan koleksi data di mana data dapat ditambahkan dan dihapus selalu dilakukan pada bagian akhir data yang disebut dengan top of stack. Stack bersifat LIFO atau last in first out. Benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi yang pertama keluar dari stack. Ini gambarnya. Ini ada contoh gambar. Selanjutnya ada operasi pada stack. Yang pertama itu ada push, digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan paling atas.
Selanjutnya itu ada pop, digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Clear digunakan untuk mengosongkan stack. Is empty yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong. Is full fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah. Selanjutnya ada program stack. Inisialisasi stack. Pada mulanya isi top dengan -1 karena array dalam bahasa C dimulai dari 0 yang berarti bahwa data stack adalah kosong. Top adalah suatu variabel penanda dalam stack yang menunjukkan elemen teratas data stack sekarang. Top of stack akan selalu bergerak hingga mencapai max of stack yang menyebabkan stack penuh. Selanjutnya ada fungsi isi full untuk memeriksa apakah stack sudah penuh dengan cara memeriksa top of stack. Jika sudah sama dengan max stack -1 maka full. Jika belum masih lebih kecil dari max stack -1 maka itu belum full. Selanjutnya ada fungsi is empty untuk memeriksa apakah data masih kosong dengan cara memeriksa top of stack. Jika masih -1 maka data stack masih kosong. Ini seperti ini contohnya, source code-nya. Selanjutnya ada fungsi push. Fungsi push untuk memasukkan elemen ke data stack. Data yang diinputkan selalu menjadi elemen teratas stack atau ditunjuk oleh TOS. Jika data belum penuh, tambah 1 atau increment nilai top of stack lebih dahulu setiap kali ada penambahan ke dalam array data stack. Isikan data baru ke stack berdasarkan indeks top of stack yang telah diincrement sebelumnya. Jika tidak, outputkan bersama dengan outputkan atau penuh. Selanjutnya ada fungsi pop untuk mengambil data stack yang terletak paling atas atau data yang ditunjuk oleh TOS atau TOS. Tampilkan terlebih dahulu nilai elemen teratas stack dengan mengakses indeksnya sesuai dengan top of stack-nya. Baru dilakukan di decrement nilai top of stack sehingga jumlah elemen stack berkurang. Selanjutnya ada fungsi print untuk menampilkan semua elemen-elemen data stack dengan cara meloop semua nilai array secara terbalik karena kita harus mengakses dari indeks array tertinggi terlebih dahulu baru ke indeks yang lebih kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi key. Key pada struktur data atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain disebut dengan sisi depan atau front. Pada stack atau tumpukan menggunakan prinsip masuk terakhir keluar pertama atau LIFO last in first out. Maka pada key atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama atau FIFO first in first out. Selanjutnya, key atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh antrian mobil, key loket tol, antrian mahasiswa mendaftar dan lain-lain. Contoh lain dalam bidang komputer adalah pemakaian sistem komputer berbagai waktu, time sharing komputer system, di mana ada sejumlah pemakai yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Pada key atau antrian terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head and tail, depan atau front, belakang atau rear. Selanjutnya ada karakteristik key atau antrian. Yang pertama itu elemen antrian, yang kedua itu ada front, elemen terdepan antrian, yang ketiga itu ada tail, elemen terakhir, yang keempat itu ada jumlah elemen pada antrian, dan kelima itu adalah status antrian. Selanjutnya ada operasi pada key atau antrian. Yang pertama itu tambah atau menambah item pada belakang antrian, yang kedua ada hapus atau menghapus elemen pada depan dari antrian, yang ketiga ada kosong atau mendeteksi apakah pada antrian mengandung elemen atau tidak. Dan selanjutnya ada operasi-operasi key. Yang pertama itu ada create untuk menciptakan dan menginisialisasi key. Yang kedua itu dengan cara mengubah head and tail menjadi -1. Selanjutnya ada is empty untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara memeriksa nilai tail. Jika tail sama dengan -1 maka empty. Kita tidak bisa memeriksa head karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertanda dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Selanjutnya ada is full untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Yang kedua, dengan cara mengecek nilai tail. Jika tail lebih dari sama dengan max -1 atau karena max -1 adalah batas elemen array pada C, berarti sudah penuh. Selanjutnya ada end key. Untuk menambah elemen ke dalam antrian, penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu.
Selanjutnya ada deki, digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama atau head dari antrian. Yang kedua itu dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu. Dan yang terakhir penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Dan selanjutnya ada clear. Clear ini digunakan untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head min 1. Selanjutnya penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya ke nilai min 1 sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Selanjutnya ada tampil. Tampil ini digunakan untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian dan menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.